Now UFC 319. We're returning to the United Center in Chicago, Illinois, August 16th for the first time in 6 years. In the main event, the middleweight champion, Dricus du Plessis, will defend his belt against Khamzat Chimaev. Но весь мир ждет твоего анонса боя с DPC, все про это говорят. Может, нам раскроешь какие-то детали? Да я сам жду, не знаю, пока что сказали, скоро анонсируют, там непонятно, что это происходит. Там тренер говорил, что они готовятся к войне на земле, в партере. Ну это такая земля, где они готовятся. Мы убивать это готовимся, но что, не знаю. Khamzat Chimaev masuk ke dalam daftar peringkat pound for pound setelah pensiunnya Jones. Peringkat UFC diperbarui, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, mereka tidak menyertakan Jones, yang telah berada di peringkat teratas dalam daftar peringkat pound for pound selama sebagian besar karirnya. Sebelum pensiun, Bones menduduki peringkat 3 dalam peringkat pound for pound. Meskipun Dana White terus-menerus mengkampanyekan bahwa dia tidak diragukan lagi adalah nomor 1 dalam hal pound for pound. Menggantikan Jones di peringkat 3 adalah mantan juara kelas bulu UFC, Ilia Topuria. Du Plessis juga naik 1 peringkat ke posisi 4 dan juara kelas berat yang tak terbantahkan, Aspinall, mendapatkan lompatan besar dalam peringkatnya, naik 3 peringkat ke posisi 8. Yang diuntungkan dari pensiunnya Jones adalah penantang gelar divisi middleweight yang akan datang, Khamzat Chimaev, yang kini memulai debutnya di peringkat 15. Pada tanggal 16 Agustus, 2 tokoh besar akan bertarung di Chicago dengan gelar juara kelas menengah UFC dipertaruhkan. Khamzat Chimaev akhirnya mendapat duel perebutan gelar di kelas middleweight dalam duel lawan Dricus du Plessis di UFC 319 di Arena United Center, Chicago, Amerika Serikat, pada 16 Agustus 2025 waktu setempat atau 17 Agustus WIB. Chimaev berkesempatan merebut gelar yang dimiliki du Plessis. Ini merupakan duel perebutan gelar middleweight pertama untuk Chimaev sejak pertama kali bertarung di UFC pada Juli 2020 lalu. Du Plessis tercatat memenangkan duel dengan cara yang beragam. Dari 9 pertarungan di UFC, 4 pertarungan dimenangkan dengan TKO dan KO. Kemudian lawan dalam 2 laga dibuat menyerah dengan submission dan 3 pertarungan sisanya dengan decision. Sementara Chimaev dengan gaya bertarung gulat cenderung mengandalkan pitingan untuk menaklukkan lawan. Ia menang 4 kali lewat submission dan 2 kali melalui TKO atau KO. Kemudian 2 laga sisa dimenangkan secara angka. Untuk mempersiapkan kesempatan pertamanya merebut sabuk emas UFC, Khamzat Chimaev telah menyingkirkan segala gangguan dengan berlatih di desa pegunungan Kislovodsk. Sang juara, Dricus du Plessis, sangat yakin bahwa ia akan menjadi pria pertama yang dapat mengalahkan penantangnya. Namun banyak penggemar yang juga memiliki kekhawatiran yang sama menjelang laga ini. Bors membawa kemampuan gulat yang ditakuti, yang pastinya akan ia terapkan saat ia kembali ke United Center. Sementara beberapa orang mungkin dapat melihat alasan mengapa du Plessis akan dapat menghentikan teknik grappling Chimaev. Yang lainnya tidak terlalu yakin setelah melihat beberapa cuplikan video baru. Dalam sebuah video yang diposting di Instagramnya, Khamzat Chimaev menghabiskan waktu berlatih dengan salah satu pegulat paling terkenal di dunia saat ini. Abdul Rashid Sadullaev memiliki koleksi gelar yang cukup banyak dengan 2 medali emas Olimpiade dan 6 kejuaraan dunia atas namanya. The Russian Tank telah meraih semuanya di usianya yang ke-29 dan menjadi salah satu dari 2 kompetitor yang telah memenangkan gelar juara dunia dalam 3 divisi berbeda. Chimaev mungkin tidak memiliki kredensial yang sama,
Meskipun ia memiliki 3 kejuaraan nasional gaya bebas Swedia, namun ia secara luas dianggap sebagai salah satu pegulat terbaik di MMA. Petarung asal Czechnya ini meraih popularitas yang signifikan dalam waktu singkatnya dalam olahraga ini, dan hal ini berkat kemenangannya atas atlet-atlet seperti Whittaker, Gilbert Burns, dan Kamaru Usman, serta kepribadiannya yang tak pernah basa-basi. Di awal karirnya di UFC, Chimaev menderita beberapa komplikasi kesehatan, yang pada satu titik membuatnya mengumumkan pengunduran dirinya dari olahraga ini. Dan setelah masalah kesehatan yang terus berlanjut, Chimaev memutuskan untuk berganti tim, mengakui bahwa di bawah tim lamanya, ia berlatih hingga kelelahan. Menjelang laga perebutan gelarnya di Chicago, Chimaev menjalani pemusatan latihan di sebuah desa pegunungan terpencil bernama Kislovodsk, yang dikenal sebagai Kota Spa di wilayah Kaukasus Utara, Rusia. Bors berlatih di markas Olimpiade, yang sebelumnya digunakan untuk melatih para atlet menjelang Olimpiade 1980 di Moskow. Untungnya, meski tinggal di sebuah desa terpencil di pegunungan, Chimaev beruntung memiliki sasana yang penuh dengan rekan-rekan setim yang membantunya mempersiapkan diri. Atlet berusia 31 tahun ini mengungkapkan bahwa alasan ia memutuskan untuk melakukan pemusatan latihan di sana adalah karena tempat tersebut memungkinkannya untuk sepenuhnya fokus pada latihan tanpa gangguan. Это олимпийская база Кисловодск. Наверное, самая лучшая, где база, которую я был во всех местах. Это Реально? самое лучшее место для тренировок. Да. Там много все олимпийские Борцы, да, наверное? чемпионы, там борцы, фигуристы, не фигуристы. Там все спорты есть, боксеры, не боксеры. Dengan Dricus du Plessis yang dikenal dengan gaya strikingnya yang canggung, sang juara middleweight ini sangat baik dalam menjaga jarak dan membuat lawannya menebak-nebak. Still Knox juga telah membuktikan dirinya sebagai grappler yang lebih dari sekedar mampu, namun pertahanan takedown-nya tidak terlalu impresif hanya berdasarkan statistik. Akurasi takedown dan pertahanan du Plessis berada di angka 50%, walau ia hanya pernah terkena takedown sebanyak 3 kali, menurut statistik UFC. Perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi angka-angka ini, seperti du Plessis yang kelelahan setelah terlalu memaksakan diri dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Bagaimana menurut kalian duel antar Khamzat Chimaev versus Dricus du Plessis ini? Silahkan komentar dan baku hantam di bawah video ini. Terima kasih.